Selanjutnya tausiah dirangkai dengan doa yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Ahmad As-Segar. Sebelum kita mendengar tausiah, kami selaku pembawa acara pada malam ini menyampaikan beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Dan kami persilahkan kepada Habib Muhammad bin Ahmad As-Segar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yasturukum ya ahlad darak wa ya ahlal naubah wa ya ahlal hilli wal 'aqd. Dan sama-sama kita hormati, kita ta'zimi Kiai Haji Ali Mas Hanusa Matta'na wa bituli hayatih. Mudah-mudahan diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan umur yang panjang sehingga bisa selalu mengopeni kita umat Nabi Muhammad SAW. Para kiai, para asatid, para sepuh bini sepuh masyarakat dan santri wali santri dari pondok Raudhatul Ta'limul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh panitia penyelenggara dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang membuat kita mau hadir Maulid ini karena kita cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kita tidak cinta sama Nabi, kita sudah bosan sama sholawatan. Kita tidak pernah bosan karena kita cinta sama Nabi. Makanya walaupun sudah malam-malam, jangankan yang hadir, saya sendiri yang ceramah juga sudah ngantuk. Ini maulid yang keempat hari ini yang saya hadiri. Tadi pagi saya di Sumeneb, siang selesai pulang sampai Surabaya, sore acara juga sampai menjelang maghrib, pulang ba'dal maghrib ngasuh sedikit, ba'dal isya sudah acara. Setelah selesai acara tadi jam 8:30 saya baru jemput kemari. Semua itu kita lakukan karena kita cinta sama Nabi. Kalau enggak kita sudah bosan. Mudah-mudahan cinta yang ada di hati kita kepada Nabi ini Allah pelihara. Tambah hari bukan tambah kendor tapi tambah kencang. Karena Bapak Ibu sekalian, Nabi tidak butuh dengan cinta kita. Kita yang butuh mencintai Nabi. Nabi tidak diuntungkan dengan cinta kita kepada beliau, tetapi kita beruntung karena cinta kepada beliau. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Kenapa begitu? Orang yang cinta sama Nabi Muhammad, perangannya pasti bagus, akhlaknya pasti bagus. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad itu adalah tipe manusia-manusia yang tidak pantas masuk ke dalam api neraka. Karena orang yang cinta sama Nabi Muhammad itu akhlaknya pasti bagus.
Peranginya pasti bagus. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menyampaikan sebuah sabdanya di hadapan para sahabat-sahabat. Kata Nabi Muhammad, ala ukhbirukum biman yahrumun naru. Maukah wahai sahabat-sahabatku, aku beritahu kepada kalian, neraka itu Allah haramkan buat siapa? Siapa orang yang menurut Allah tidak pantas masuk neraka, dan api neraka tidak pantas menyentuh orang itu? Kata sahabat Nabi, mau ya Rasul, kita kepingin tahu. Jadi Nabi Muhammad mau kasih tahu cirinya orang ahli surga. Apa ya Rasul? Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-hayyinul layyinul qaribus sahl. Cirinya orang yang tidak pantas masuk neraka, cirinya orang yang pantas mendapatkan kapling di surga itu, yang pertama hayyinun, orangnya teduh. Orang yang teduh itu orang yang tidak gampang ngurang-nguring, gak ngamuan. Orang yang ngamuan itu kan panas, dengar ini sedikit marah. Sekarang kan usum ini, sekarang ini usum ya, orang senang ngurang-nguring. Wah subhanallah, zaman ini sing payu itu sing senang ngurang-nguring. Yang kalem-kalem kayak Kiai Mas Hanusa itu kan kurang seru katanya, senangnya sing nguring-nguring ya. Nah, kata Nabi, orang yang suka nguring-nguring itu bukan cirinya ahli surga. Orang ahli surga itu adem, tidak gampang marah, tidak gampang ngamuk, tidak gampang bereaksi kalau ada apa-apa. Artinya orang teduh itu kalau mendengar apa-apa atau melihat apa, dipikir dulu. Kalau dia harus marah, dia ukur marahnya. Kira-kira kalau masalahnya segini, saya marahnya harus seberapa? Kadang-kadang masalahnya sepele, marahnya kayak kehilangan apa gitu. Jadi yang suka muring-muring, kalau kepingin jadi ahli surga, mandek muring-muring ya. Orang yang ahli surga itu, kata Nabi Muhammad, teduh. Yang kedua, cirinya orang ahli surga itu layyin, orangnya santun. Kalau ngomong bahasanya santun. Kalau dia bersikap, sikapnya santun. Kalau dia bermuamalah, berinteraksi dalam berdagang, dalam bertetangga, dalam berumah tangga, sikapnya santun. Kalau ngomong, wajahnya ditonton enak. Nabi Muhammad pernah pesan sama sahabat Sulaim. Sahabat Sulaim tanyakan sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, saya minta wasiat, minta nasihat. Kata Nabi Muhammad, yang pertama aku wasiatkan kepadamu wahai Sulaim, bertakwalah kepada Allah. Kamu yang takut sama Allah. Kalau barang yang Allah larang jangan dilanggar, yang Allah perintahkan jangan ditinggal. Terus apalagi Kanjeng Nabi, nasihatnya panjenengan buat saya? Katanya Kanjeng Nabi, jangan ngeremehkan barang kecil, barang baik yang kecil jangan diremehkan. Karena kadang-kadang ya, barang baik yang kecil ini menjadi jalanan, menjadi sebab kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar cerita, ada seorang ya, yang Allah angkat derajatnya cuma karena berbelas kasih kepada seekor anjing. Diangkat derajatnya. Ada anjing kehausan, dia ambil sepatunya, dia ambil air dari sumur, dia kasih minum. Allah ampunkan dosanya. Allah berikan hidayah kepadanya. Al-hayyinul layyin, santun. Lalu kata Rasulullah SAW, jangan nyepelekan barang kecil. Seperti apa Kanjeng Nabi barang kecil itu? Dikasih contoh, di antaranya Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, kalau kau bicara sama orang, kalau kamu berbicara sama orang,
berbicaralah dengan penampilan yang manis, jangan sama merengut. Kalau ngomong sama orang itu wajahnya yang senyum, sing ditonton itu enak gitu loh. Sekarang kan jarang orang senyum. Sekarang ini lebih banyak orang merengut daripada orang tersenyum. Ya itu tadi, karena kita ini menjadi hambanya HP. Tiap hari lihat HP, beritanya macam-macam, menakut-nakuti orang, bikin bingung orang. Akhirnya hidupnya tegang terus. Kata Nabi Muhammad, kalau bicara sama orang itu mukanya yang enak. Selain bahasanya santun, mukanya yang enak. Ini pesannya Nabi Muhammad. Jadi orang ahli surga itu, Bapak Ibu, adalah orang yang santun. Bahasanya santun, budinya santun, sikapnya santun, semuanya santun. Yang ketiga, cirinya orang ahli surga, qarib. Orangnya itu mudah berinteraksi, kumpul sama semua kalangan orang bisa. Walaupun dia alim, kumpul sama orang yang alim, dia yang mau. Seperti sifatnya Nabi Muhammad, idza da'ahul miskinu ajaba. Nabi Muhammad itu walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul, gelarnya Habibullah, manusia yang paling agung, paling mulia, tapi Rasulullah SAW itu kalau diundang, apalagi yang undang orang miskin, datangnya lebih dulu, pulangnya paling terakhir. Itu Nabi Muhammad SAW. Kumpul sama semua orang bisa, sama kalangan ini bisa, sama ini bisa, sama semua bisa menyesuaikan diri. Itu cirinya orang yang ahli surga. Artinya apa? Orang ahli surga itu tidak sombong, tidak gede rosok. Oh aku, tidak ada akunya. Karena orang yang masih ada di dalam dirinya aku, orang itu berarti dia jauh dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu tahu enggak, kenapa sih kita ini tersinggungan? Ada begini tersinggung, ada begitu tersinggung. Karena kita ini suka apa? Gede rosok, rumongso. Saya aku itu fulan, aku itu. Itu yang membuat kita akhirnya apa? Selalu menuntut orang lain untuk menghormati kita tanpa pernah kita mau menghormati orang lain. Kenapa? Karena merasa diri kita lebih mulia dari orang lain. Kita selalu melihat orang lain itu rendah. Makanya kita selalu menuntut dihormati dan tidak pernah terpikir untuk menghormati. Padahal yang hebat itu Bapak Ibu, yang hebat itu adalah orang yang bisa mencintai, bukan orang yang punya banyak pecinta. Karena orang mencintai itu berat. Makanya kalau ada orang bisa mencintai orang lain, itu hebat. Ini ajarannya Nabi Muhammad. Sama semua, dia melihat orang lain itu lebih mulia dari dirinya, sehingga dia merasa saya wajib menghormati orang ini. Sehingga dengan siapa saja dia bisa bergaul. Itu cirinya orang ahli surga, katanya kanjeng Nabi Muhammad. Yang keempat, cirinya ahli surga. Cirinya ahli surga itu sahlun, orangnya tidak suka mempersulit, tidak suka nyorong orang. Sekarang kan usung, orang senang bikin orang lain sorong. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, begini, begitu. Ciri orang ahli surga itu sebenarnya gampangkan orang, memudahkan urusannya orang. Ada orang salah disepurani, ada kurangnya disepurani, tidak terlalu ijir-ijir. Orang yang suka ijir-ijir itu akan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang bisa begini ini siapa? Orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Karena orang yang cinta sama Nabi Muhammad akan mengikuti sikapnya atau perilakunya atau peranginya Nabi Muhammad. Nah, sekarang ini yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, timbangan. Kita timbang diri kita masing-masing. Kira-kira kita ini termasuk min ahlil jannah atau min ahlil nar. Kita ukur. Akhlak kita sudah mencerminkan sebagai orang yang tidak pantas di neraka dan orang yang berhak mendapatkan surga. Tinggal kita ukur.
seberapa kita punya cinta sama Nabi. Masya Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'a syani wa tarji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'a syani wa tarji. Kullu baitin anta sakinu laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa tarji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu sekalian, setiap segala sesuatu itu pasti ada timbangannya. Kalau Bapak Ibu mau nimbang beras, ada timbangan buat nimbang beras. Kalau ibu-ibu mau masak, itu kan semuanya ditakar. Garamnya seberapa, gulanya seberapa, ya, tepungnya seberapa, juga ada timbangannya sendiri. Kalau mau mengukur suhu badan, juga ada timbangannya sendiri. Begitu juga dengan iman kita, Bapak Ibu. Iman itu ada timbangannya. Kalau Bapak Ibu mau mengukur seberapa berat iman saya ini, seberapa besar iman saya itu, nggak usah repot-repot nyari habib, nyari ustadz, nggak usah. Tanya, nggak perlu, ukur sendiri. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat bagaimana reaksi hati kita ini ketika kita mendengar pesan-pesan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana rasanya hati ini ketika kita mendengar sholawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana rasanya perasaan kita ketika kita mendengar bacaan sholawat, kita membaca riwayat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendengarkan riwayat Nabi Muhammad, ya biasa-biasa saja. Kita mendengar pesan-pesan Kanjeng Nabi, kita juga tidak terbersit untuk mengikuti atau mengindahkan atau kagum. Nah, berarti iman kita itu masih rendah. Tapi kalau kita mendengar nama Nabi, kita mendengar riwayat hidup Nabi Muhammad, kita mendengar pesan-pesan Nabi Muhammad, lalu tergerak hati kita untuk ittiba, untuk mengikuti, untuk meniru, walaupun tidak bisa 100%, tapi jangan pernah mengatakan, wah gak iso aku, itu kan Kanjeng Nabi, awak dewe kan duduk Nabi. Nah, ini berarti imannya masih tipis ini. Kalau kita mendengar sesuatu dari Nabi, nawa itu innamal a'malu binniyat. Kadang-kadang orang itu sampai karena niat. Saya bisa sampai ke sini karena niat. Kalau gak niat, saya sudah capek, mata saya juga sudah ngantuk, terus pedes ini. Dari kemarin itu pagi saya di Sidoarjo sampai siang selesai, ya, langsung sholat persiapan berangkat ke Sumeneb. Dari kemarin saya sampai sana maghrib, sholat maghrib langsung acara. Selesai acara, pulang dari acara diajak mampir sini diaturi mampir, ya sudah. Kepingin kelegana orang sudah nyepak no, ya kepingin diampiri, dan tidak diampiri, yang gelani orang banyak, terpaksa saya nggak mampir walaupun minum kopi sak cengkir tidak cecep pokoknya mampir, yang penting gila, karena Nabi Muhammad itu senangnya menyenangkan orang. Beliau itu puas kalau ada orang lain itu puas. Pulang ya, ke tempat penginapan di Sumeneb sudah jam 11 malam. Jam 11 malam ya biasalah, kalau kita ini jadi dai, kiai, ya, pulang itu diantar. Lah sing ngantri kadang-kadang gak boleh. Mau ditinggal yo saking, ditinggal yo wis kesel. Ya, masih ngobrol setengah jam, hasil masuk kamar jam 12 malam. Ya. Nah, sudah istirahat pagi,
sudah jalan acara sampai sekarang. Tapi karena niat, kita lupa dengan ngantuk kita lupa dengan capek kita. Nanti begitu selesai ini, baru kerosone kesel. Kenapa itu? Karena niat. Makanya Bapak Ibu kalau mendengarkan pesannya Kanjeng Nabi, niatkan, saya pengen melakoni kayak begitu. Soal nanti panjenengan bisanya ngelakoni 1%, 2%, tidak jadi soal. Yang penting sudah ada niatan, karena kita ini umat Nabi Muhammad ini dapat spesial dari Allah. Allah mengatur sama malaikat mencatat amalnya. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang niat baik, langsung catatkan pahala. Kalau niatnya dilakoni, catat 2 pahala. Tapi kalau ini umatnya Nabi Muhammad niat berbuat jelek, jangan kau tulis dosa, kata Allah Ta'ala. Tangguhkan. Siapa tahu itu niat gak dilakoni, jadi tidak sempat berdosa. Kalau dia melakukan perbuatan jeleknya tadi, catat 1 dosa. Tapi kalau kita niat baik dan kita lakoni, begitu kita lakoni kebaikan itu, pahalanya 2. Jadi 3, pahala niat sendiri, pahala amal 2. Itu rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya niat. Kalau niat gak bayar Pak, ya niat kan gak bayar Bu. Nah, niat, saya niat mau ngelakoni kayak gitu. Makanya nanti pulang dari sini nawaitu, sing biasa ngomel-ngomel, mandek ngomel. Ngomel itu Bu, wis kesel kalau oleh apa-apa dimusuhi orang. Jangan ngomel-ngomel Pak, ya, marah-marah. Kurang. Kenapa? Mau niru Kanjeng Nabi. Biasanya kalau orang itu mau melakoni barang api, begitu nawaitu godane pasti akeh. Ngaji bab tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nawaitu. Wis aku tak niat tawakal. Tak niat tawakal wis. Begitu kita niat tawakal, godanya ada Pak. Masuk rumah kan kayak pecah. Ya, nanti yang ini rusak. Ya, tagihan sekolah, macam-macam. Begitu juga orang niat gak ngomel ini. Nanti ada saja saya bikin pegel. Niat amalkan. Dari situ kita akan tahu bahwa iman kita itu seberapa. Terakhir yang mau saya sampaikan, pesannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita pulang dari sini dapat ilmu. Ada pesan-pesan Nabi Muhammad yang bisa kita ingat-ingat dan kita bisa amalkan. Nabi Muhammad berpesan, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Imam Hasan Al-Basri, meriwayatkan an Hasan, ya, an Abil Hasan, an Jaddil Hasan. Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan hadis ini dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan meriwayatkan hadis ini dari ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis ini dari kakeknya Hasan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berpesan, ahsanul hasan al-khuluqul hasan. Sebaik-baik perbuatan baik itu adalah berbudi pekerti yang baik. Orang, ya, walaupun alim, akeh ibadahnya, tapi kalau tidak berakhlak, nilainya 0. Karena syariat itu Bapak Ibu, semua tuntunan syariat itu intinya membentuk orang agar berakhlak. Maka dari sekarang rubah sifat-sifat yang tidak baik dari kita, supaya kita itu diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad bahwa kita cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad. Karena cinta sama Nabi itu nggak cukup dibuktikan dengan sholawatan, ya, dengan marhabanan, nggak cukup. Tapi biarkan amal kita, perbuatan kita, akhlak kita itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan, ya, cinta ini akan selalu menghiasi kita. Karena cinta ini bikin selamat Bu. Cinta ini bisa membuat hati jadi bersih. Katanya mantunya Kanjeng Nabi, ya, suaminya Fatimah Zahra, abahnya Hasan dan Husain, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, pernah berpesan, kalau badanmu kotor, bersihkannya pakai air mandi. Kalau akalmu kotor, dibersihkan pakai ilmu, biar pikirannya gak keras. Orang yang ilmunya banyak, pikirannya pasti positif. Karena apa? Begitu dia melihat orang salah, dia tahu alasannya kenapa ini. Tidak gampang memutuskan, tidak gampang marah. Kayak Kanjeng Nabi Muhammad satu kali waktu Pak, ya, didatengin sama orang, ya Rasulullah, saya tadi itu, ya,
pas Ramadan. Saya tadi berhubungan dengan istri saya, tiba-tiba saya baru sadar kalau terdengar adzan subuh atau masuk waktu subuh. Bagaimana ini? Kan itu tidak boleh dalam siang pada waktu fajar Ramadan, tidak boleh orang melakukan hubungan suami istri. Kata Nabi Muhammad, ya sudah, bebaskan budak. Saya tidak punya budak, kata Nabi. Ya kalau tidak punya budak, ya kamu puasa 60 hari berturut-turut, betul kuat, kata Nabi. Ya sudah, kalau tidak kuat, ya Nabi tahu orang ini seperti apa kadarnya. Kalau kamu tidak kuat, ya kasih makan 60 orang miskin. Saya ini ya Rasulullah orang paling miskin. Saya ini orang miskin. Buat makan saya saja saya tidak tahu bagaimana saya kasih makan orang 60. Dari mana ya Rasulullah? Baik kalau begitu. Ini orang yang alim. Ini contohnya orang yang akalnya bersih karena pengetahuannya cukup. Rasulullah bilang sama sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, ayo urunan kasih bantuan sama orang ini supaya bisa sedekah, supaya bisa bayar kafarat puasanya. Sudah dikumpulkan, dikasihkan sama dia. Rasulullah bilang sudah, ini sedekahkan. Ya Rasulullah, di tempat kampung saya itu, saya ini orang paling melarat. Tidak ada lagi yang lebih melarat dari saya. Jadi kalau ada yang paling berhak di kampung itu, ya saya yang paling berhak. Ya sudah, katakan Nabi. Sedekahkan ini kepada istrimu, anak-anakmu. Itu kalau orang berilmu itu begitu, tidak gampang memvonis. Zaman sekarang orang sekarang ini senangnya jadi hakim, ketok palu, haram, bid'ah, dosa, neraka. Seperti neraka itu punya kita. Jadi kalau akal kotor, kata Sayyidina Ali, bersihkan dengan ilmu. Kalau jiwamu kotor, bersihkan dengan air mata. Gimana caranya? Yang banyak nangis, ya. Yang banyak nangis di malam hari, minta ampun sama Allah. Ya Allah, dosa saya banyak, ya Allah, kekurangan saya banyak, khilaf saya banyak, ampunkan saya. Nangis, pikirkan dosanya, nangis, minta ampun sama Allah Ta'ala. Itu kata Sayyidina Ali bisa membersihkan jiwa. Dan hati itu, kalau kepingin punya hati yang bersih, bersihkan hati dengan cinta. Orang cinta sama Allah, dia pasti hidupnya tenang. Kenapa? Dia tawakal. Aku cinta sama Allah, tidak mungkin Allah mengkhianati aku, tidak mungkin Allah akan menyiksa aku, tidak mungkin Allah akan menyusahkan aku, karena aku cinta kepada Allah. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad akan mengikuti Nabi Muhammad. Orang yang ikut sama Nabi Muhammad, akhlaknya pasti bagus. Kalau akhlaknya bagus, dia akan mencintai semua yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapa yang dicintai Nabi Muhammad? Semua umatnya. Nabi Muhammad itu manusia yang tidak kenal benci dan tidak tahu bagaimana caranya membenci. Yang ada hanya cinta. Kalau kita sudah mencintai semua, bersih hati ini. Karena orang itu bisa mencintai kalau melihat yang lain lebih mulia dari dirinya, sehingga semua dia cintai. Nah, kalau kita sudah bisa begitu, hati bersih. Kalau hati bersih, insya Allah hidup kita ini marom, adem, tentrem, dan matinya insya Allah husnul khatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan pada ibu-ibu, bapak-bapak juga mohon maaf, saya ini gak bisa ngelucu-lucu kalau ceramah. Ya begini, tapi insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan diberikan ikhlas, panjenengan semua diberikan ikhlas, sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan, semuanya akan bermanfaat buat kita fid dini wa dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarif wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la takshif lana hal wa barik lana fil ahli wal mal wal 'iyal warzuqna min rizqikal halal wakfina syarra ma ta'ti bihi al ayyam wal layal. Allahumma nazzih qulubana min at-ta'alluqi biman dunah
واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم رضنا بقضائك حتى لا نرجو تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. من